Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi. Pada pertemuan kali ini, nah, pada pertemuan kali ini adalah penyampaian kegiatan pembelajaran yang dikhususkan untuk materi edukasi lingkungan. Jadi ada disclaimer dalam video ini disusun untuk kegiatan pembelajaran dengan topik utama edukasi lingkungan. Konten dalam video ini tidak murni disusun sendiri oleh saya. Ada beberapa sumber dan media yang saya ambil untuk menyusun video ini, diantaranya Canva, kompas.com, dlhkbantenprof.go.id, detik.edu, riaugreen.com, dan video dari laman YouTube oleh Net TV dan National Geographic. Nah, oke, langsung saja ke topik inti materinya. Baik, sebelumnya video ini disusun untuk kegiatan pembelajaran bisa di semua jenjang pendidikan. Ada baiknya sebelum menyimak dan belajar dengan video ini disiapkan dulu alat tulisnya, bukunya juga, karena nanti ada soal-soal dan pembahasan yang kiranya perlu dicatat atau soal-soal yang harus dijawab secara langsung ketika menyimak video ini. Dan nanti ketika perlu di pause saja agar tidak ketinggalan materi. Jadi mungkin misalkan masih menuliskan jawaban, menuliskan catatan, di pause saja nggak apa-apa. Jadi misalkan ada yang ketinggalan beberapa materi bisa diulangi lagi. Baik, untuk topiknya lingkungan hidup yang dibahas dalam video ini adalah definisi, pencemaran, dan berkelanjutan. Nah, untuk detailnya apa saja nanti kita simak bareng-bareng. Sebelum kita mulai belajarnya, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dapat diakhiri. Baik, today you will learn about lingkungan hidup, pencemaran, dan SDGs atau Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Itu adalah salah satu topik lingkungan yang lagi ngetren pada saat ini di dunia, bukan di Indonesia saja. Jadi kalau misalkan kita berkaca pada pembahasan geografi di dunia, itu sudah kurang relevan untuk mempelajari konsep-konsep yang sifatnya hafalan. Jadi yang lagi ngetrend dibahas saat ini adalah SDGs atau Sustainable Development Goals atau dalam bahasa Indonesia pembangunan berkelanjutan. Nah, itu mungkin adalah topik yang sangat perlu, yang harus dipelajari oleh semua elemen anak-anak sekolah. Entah itu kalau misalkan di K13, entah itu dari MIPA atau dari IPS, itu nggak peduli, semuanya harus tahu. Apalagi di kurikulum Merdeka, SDGs ini menjadi topik yang sangat penting karena sifatnya adalah pembelajaran yang sifatnya berwawasan pada lingkungan. Nah, oke. Ini saya ambil dari DLHK Banten Prof. Jadi definisi lingkungan hidup terlebih dahulu. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah, udara, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Intinya apa? Lingkungan hidup itu adalah satu kesatuan unsur yang di dalamnya itu ada unsur biotik dan unsur abiotik. Ini saya ambil dari Canva. Jadi kalau unsur biotik itu adalah unsur-unsur yang sifatnya hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, bakteri, termasuk jamur juga. Abiotik apa saja? Faktor-faktor yang tidak bernyawa atau benda-benda mati seperti air, mineral dari batuan, air, kemudian sinar matahari dan lain sebagainya, atau udara juga, udara atau air itu ya. Kemudian bagaimana manusia memanfaatkan lingkungan hidup? Itu ada banyak macamnya. Lingkungan hidup itu dimanfaatkan untuk menyangga kebutuhan hidup manusia. Jadi sebenarnya kita dan lingkungan itu punya hubungan yang sangat erat kaitannya untuk saling mempengaruhi dan saling mempertahankan kehidupannya. Nah, manusia memanfaatkan berbagai macam jenis lingkungan hidup. Dalam gambarannya di Indonesia seperti dalam ini ada gambar sawit. Jadi memanfaatkan lingkungan hidup yang digunakan untuk perkebunan sawit. Kemudian ada pertambangan juga, bisa diambil kayunya, atau ini ada pengambilan getah dan lain sebagainya. Ada banyak manfaatnya, termasuk manfaat-manfaat dari laut yang diambil adalah sumber daya kelautannya. Nah, semua yang diambil dari lingkungan itu dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Jadi manusia memanfaatkan sumber daya alam yang disediakan oleh lingkungan. Simpelnya seperti itu. Jadi kaitannya manusia dan lingkungan hidup itu sangat erat. Lingkungan hidup itu ada di mana-mana, Rek. Jadi tidak hanya
pada gambar-gambar ini saja, apapun yang ada di sekitarmu itu termasuk juga lingkungan hidup, karena semuanya berupa unsur abiotik dan biotik itu ada di mana-mana saja. Nah, kemudian ini untuk mempersingkat videonya, jadi saya nggak mau membuat video lama-lama, let's discuss. Diskusikan dengan temanmu apa saja bentuk pemanfaatan lingkungan atau sumber daya alam yang ada di sekitarmu. Baik, misalkan sedang berdiskusi atau menulis, bisa di pause terlebih dahulu, saya akan lanjutkan di video selanjutnya. Jangan lupa langsung ditulis di buku tulisnya untuk jawabannya, nanti bisa dikoreksi bersama-sama. Nah, ini gambar apa ini? Gambar boba, minuman-minuman yang ngetren saat ini. Ini adalah salah satu bentuk pemanfaatan manusia. Nah, pemanfaatan apa? Pemanfaatan sumber daya yang dikelola untuk memenuhi kebutuhan yang hidup manusia. Nah, ini kebutuhan manusia pada dasarnya sangat tinggi, sangat bervariatif. Topik yang saya ambil di sini adalah pemanfaatan gula pada minuman-minuman yang saat ini sedang tren. Banyak sekali, ada es krim-kriman atau minuman-minuman yang sifatnya minuman manis atau yang lain sebagainya lah, yang intinya banyak memanfaatkan gula. Pada faktanya Indonesia ternyata ya pasar minuman boba terbesar di Asia Tenggara. Jadi perkiraan ini pada 2021 dari data Books sumbernya. Jadi omsetnya yang diterima oleh berputar di Indonesia itu ada sekitar 1.600 juta US dollar. Jadi misalkan $1 kita pukul rata 15.000, anggapannya berarti 1.600 miliar ditambah 800 miliar, ya segitulah omsetnya perputaran minuman boba. Artinya apa? Pemanfaatan gula untuk pengelolaan minuman itu sangat tinggi di Indonesia. Nah, itu prospek yang terbesar, bahkan dibandingkan dengan negara-negara lain itu Indonesia dengan peringkat kedua saja sudah 2 kali lipatnya daripada Thailand, apalagi negara-negara lain yang kurang berminat pada minuman boba. Jadi ini adalah kondisi pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam di Indonesia, yang topiknya kali ini adalah pemanfaatan gula. Nah, sedangkan dari data ini, dari Good Stats, jadi sampai diprediksi kebutuhan gula masyarakat Indonesia itu dari tahun ke tahun ternyata mengalami peningkatan. Ya, itu dalam satuannya adalah kilogram per kapita per tahun. Jadi istilahnya ini kilogram per kapita itu kilogram per penduduk per tahun. Jadi pada 2011 dulu kebutuhannya adalah 22,15 kilogram per orangnya di Indonesia. Tetapi diproyeksikan semuanya akan terus meningkat karena kebutuhan gula di Indonesia itu ternyata sangat tinggi. Jadi tren untuk makan makanan manis, minuman manis itu sekarang sangat diminati di Indonesia. Nah, dampaknya bagaimana? Banyak lahan-lahan tebu bermunculan. Ini topiknya adalah Banyuwangi, adalah lingkungan sekitar kita. Nah, jadi banyak sekali alih-alih fungsi lahan yang tadinya kalian lihat dulunya itu ada kakao, ada karet, semuanya banyak yang menjadi tebu sekarang ini. Apalagi di lingkungan Glenmore, Kalibaru, itu banyak sekali yang sudah alih fungsi lahan menjadi tebu. Karena memenuhi kebutuhan pasar, kebutuhan masyarakat Indonesia yang tinggi akan gula itu tadi. Nah, ini faktanya seperti ini, Rek. Nah, kenapa kok bisa sampai alih fungsi lahan? Ternyata tidak hanya karena faktor kebutuhan manusia saja. Ternyata dalam berita ini dari riaugreen.com, harga karet di pasar dunia anjlok. PT PN 12 alih fungsikan lahan karet ke tanaman tebu. Itu salah satu faktornya. Jadi faktor pertama tadi yang kita bahas adalah karena faktor kebutuhan manusianya. Yang selanjutnya karena harga karet anjlok, akhirnya daripada merugi semua karetnya sementara ini diganti dengan tebu. Dalam beritanya Nusantara PT PN 12 akan mengalihfungsikan 30.000 hektar lahan tanaman karet dan kakao di Banyuwangi, Jawa Timur ke tanaman tebu. Jadi 30.000 hektar itu bukan luasan lahan yang kecil, karena harga karet sekarang sangat rendah, kata Direktur Utama PT PN 12 Irwan Basri saat kunjungan kerja di Banyuwangi Rabu sore pada 2016 berita ini. Tetapi masih relevan pada saat ini karena pada faktanya kita rasakan saat ini memang hampir di berbagai macam wilayah di Banyuwangi itu sudah alih fungsi lahan menjadi tebu karena kebutuhan masyarakat Indonesia itu tadi. Nah, kenapa kok dipaksa untuk
memenuhi kebutuhannya daripada kita impor sedangkan kita bisa produksi sendiri, kita bisa menghemat devisa dan menghemat anggaran sehingga akan lebih efektif sebenarnya alih fungsi lahan saja daripada kita menanggung kerugian karena harga karet sekarang semakin rendah. Dan kemudian juga kita dapat lebih efisien jika misalkan hasil panennya tebu itu tadi atau yang dalam bentuk gula itu bisa diekspor seperti itu, karena pasar dunia gula itu kebutuhannya nggak pernah turun sama sekali. Menurut Irwan, harga karet di pasar dunia terus melorot dari $4 Amerika per kilogram menjadi $1,1 Amerika per kilogram. Sedangkan harga kakao relatif masih stabil, namun kata dia PT PN12 hanya akan menebang tanaman karet dan kakao yang berumur lebih dari 25 tahun. Nanti kalau misalkan kata Pak Irwan Basri tadi, kalau misalkan harganya sudah bagus akan ditanam karet kembali. Nah, meskipun ini beritanya adalah 2016 silam tetapi masih relevan pada saat ini karena pada faktanya tanaman tebu masih eksis di Banyuwangi. Oke. Diskusikan berdasarkan pembahasan tebu itu tadi. Jadi diskusi pertama tadi masalah pemanfaatan lingkungan hidup atau sumber daya alam. Yang selanjutnya diskusikan ini. Diskusikan dengan teman atau guru apa saja dampak yang mungkin terjadi dari alih fungsi lahan tanaman tahunan ke musiman. Ditulis di bukunya masing-masing ya. Bisa didiskusikan dengan teman atau guru. Videonya bisa di-pause terlebih dahulu dan bisa dilanjutkan ketika tulisannya sudah selesai. Nah, yang selanjutnya kita akan menyimak video. Mana tab? Oke, ini video dari Net TV Indonesia Morning Show. Ini video ini kapan ya diambil? Diupload 6 tahun lalu, tapi masih relevan karena isu lingkungan itu isu yang ngetren sampai saat ini. Kita play, silakan disimak. Salah satu masalah utama lingkungan hidup adalah polusi atau pencemaran lingkungan hidup. Menurut penelitian, diperlukan jutaan tahun untuk menyembuhkan polusi udara, air, dan tanah agar dapat normal kembali. Sektor industri dan asam kendaraan bermotor menjadi sumber utama polusi udara. Sedangkan polusi air lebih banyak disebabkan oleh tumpahan minyak, hujan asam, dan limbah perkotaan. Dan polusi tanah yang disebabkan oleh limbah industri yang merusak zat nutrisi di tanah yang penting bagi tumbuhan. Selain polusi, pemanasan global juga menjadi isu utama lingkungan hidup. Sayangnya, sebagian besar pemanasan global terjadi karena ulah manusia seperti emisi gas rumah kaca. Efek dari pemanasan global sendiri menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi. Hal ini berdampak mencairnya es di kutub, kenaikan permukaan air laut, dan rusaknya pola alami musim yang menyebabkan bencana alam seperti banjir bandang, bahkan badai salju. Masalah yang dianggap sepele seperti membuang sampah sembarangan, seperti limbah plastik dan limbah rumah tangga juga menjadi masalah besar untuk lingkungan hidup. Tak hanya itu, limbah industri yang sering dibuang ke sungai juga menyebabkan ikan-ikan mati dan menyebabkan hancurnya ekosistem sungai. Polusi, pemanasan global, dan pembuangan limbah merupakan 3 masalah utama lingkungan hidup yang justru disebabkan oleh manusia, termasuk kita. Nah, berdasarkan video, apa saja kebiasaanmu yang dapat mengakibatkan kerusakan seperti pada video? Silakan ditulis. Kalau misalkan perlu di-pause terlebih dahulu. Apa resolusi atau perubahan yang dapat kamu lakukan untuk mengurangi dampaknya? Jadi perubahan apa yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan krisisnya lingkungan hidup seperti tadi? Oke. Kalau sedang menulis bisa di-pause terlebih dahulu. Jika sudah, kita next. Nah, ini pembahasan yang tadi, keberlanjutan atau SDGs tadi pembahasannya, atau Sustainable Development Goals atau pembangunan berkelanjutan. Nah, pada dasarnya kehidupan manusia tidak akan lepas dari pemanfaatan lingkungan sebagai penunjang kehidupan. Nah, jika misalkan dimanfaatkan, ada risiko dalam hal itu. Yang pertama pasti kerusakan lingkungan, kedua penurunan jumlah sumber daya alam, kesenjangan, dan kemudian resiko terjadi bencana.
Oleh karena itu konsep SDGs itu perlu mohon maaf. Ini ada gambar yang hilang, Rek. Bentar. Ada yang belum saya upload gambarnya. Yap, yang ini. Nah, oke. Jadi berdasarkan kondisi tadi, dari resiko-resiko itu ternyata akan menimbulkan dampak buruk yang berkepanjangan terhadap kehidupan manusia dan kehidupan lingkungan juga. Akhirnya disusunlah ini SDGs atau Sustainable Development Goals yang mencanangkan adalah PBB. Nah, jadi konsep ini dicanangkan tujuannya untuk keberlangsungan kehidupan di dunia. Apa saja sih tujuannya SDGs? Yang pertama-tama kita inginnya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi yang layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Yang terakhir adalah kemitraan untuk mencapai tujuan. Jadi ada 17 tujuan dari SDGs. Nah, memang pembahasannya tidak semuanya adalah masalah lingkungan, tetapi ini untuk keberlanjutan manusia. Bagaimana dalam konsep SDGs ini manusia dapat berkelanjutan, yaitu dengan hidup rukun atau hidup harmoni dengan lingkungan, yang selanjutnya akan menimbulkan kehidupan yang harmoni sendiri untuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang terakhir ada salah satu video lagi. Jadi ini video tentang energi bersih yang sebenarnya dapat dicanangkan untuk salah satu gerakan SDGs atau Sustainable Development Goals itu tadi. Jadi dalam salah satu mencapai tujuan SDGs itu kita harusnya dapat memanfaatkan energi bersih, bukan energi-energi yang sembarangan. Seperti contohnya ini, mohon maaf jika misalkan dibahas, seperti contohnya PLTU yang kita miliki di Jawa dan Bali saat ini, itu kita listriknya memanfaatkan PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Mohon maaf. Iya, PLTU. Sorry. Iya kah, bener PLTU? Bentar. Oh iya, bener PLTU, kok loading saya tadi. Pembangkit listrik tenaga uap yang membangkitkan energi di Python terutama, kemudian ada di Celukan Bawang juga, yang itu masih memanfaatkan sumber daya yang sifatnya tidak berkelanjutan, yaitu memanfaatkan batu bara. Mungkin alasan kuatnya karena harga batu bara lebih terjangkau daripada memanfaatkan energi bersih. Masalahnya memang benar energi bersih itu ramah lingkungan, tetapi kadang biayanya itu agak mahal. Seperti memanfaatkan energi surya itu bisa agak mahal. Tapi terlepas dari itu, mari kita simak energi bersih atau renewable energy. Around the world, renewable energy use is on the rise. And these alternative energy sources could hold the key to combating climate change. What is renewable energy? Renewable energy is generated from sources that naturally replenish themselves and never run out. The most common sources are solar, wind, hydro, geothermal, and biomass. Over 80% of the total energy consumed by humans is derived from fossil fuels. However, renewables are the fastest growing source of energy in the world.
renewable energy has many benefits. First, it can combat climate change because it creates no direct greenhouse gas emissions. The only emissions that they produce are indirect, meaning those that result from manufacturing parts, installation, operation, and maintenance. But even those are minimal. Second, renewable energy can decrease pollution and therefore reduce threats to our health. Wind, solar, and hydroelectric systems create no air pollution emissions, and geothermal and biomass energy systems emissions are much lower than non-renewable energy sources. Third, renewable energy is a reliable source of power. Because renewable energy sources are, well, renewable, they will never run out. Once built, renewable facilities cost very little to operate, and the fuel is often free. As a result, renewable energy prices tend to be stable over time. While renewable energy has many advantages, it is not without downsides. It is difficult for renewable energy sources to generate power on the same large scale as fossil fuels. Building wind farms and dams can disrupt wildlife and migration patterns and lead to ecological destruction. Both solar and wind energy are intermittent. They only generate power while the sun is shining or while the wind is blowing. Batteries can store excess energy for later use. However, they are often costly. While renewable energy presents some challenges, it also offers an environmentally friendly alternative to the greenhouse gas emissions and pollution of fossil fuels. And as advances in technology make renewable energy more accessible, affordable, and efficient, an end to climate change could be within our reach. Oke, baik, dari video tersebut sudah dipaparkan bahwasanya ada beberapa energi yang sifatnya bersih atau energi berkelanjutan seperti dari air, kemudian geotermal dari biomasa atau dari sisa-sisa makhluk hidup, kemudian bisa dari apalagi tadi, air, geotermal atau panas bumi, biomasa dari angin juga, itu yang sifatnya energi bersih yang dapat sifatnya berkelanjutan, jadi lebih baik untuk lingkungan dan untuk kehidupan manusia. Nah, pertanyaannya berdasarkan video, bagaimanakah pengaruh energi bersih terhadap kondisi lingkungan yang berkelanjutan? Dapat di-pause terlebih dahulu, bisa didiskusikan dengan guru atau temanmu. Kemudian jika sudah selesai, bisa di next ke video selanjutnya. Baik, terima kasih. Ini adalah akhir dari video. Menyayangi lingkungan juga berarti menyayangi hidupmu. Itu adalah pesan terakhir untuk video ini. Jadi tetap belajar, cintai lingkunganmu, dan selalu ramah terhadap lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.